Saya menyaksikan teror yang pertama, bercakap dengan banyak korban, memeriksa cedera-cederanya, dan saya diperingati bahwa gara-gara itu, saya bisa terkena amukan JSTAPO tentara rahasia Nazi. Sebilangan besar para korban, tepatnya lebih dari 90%, adalah orang Jerman, dan sedikit sekali orang Yahudi, dan ini mencerminkan perbandingan jumlah penduduk di Jerman, dan juga di negara-negara lain yang kemudian diduduki oleh Hitler. Namun sikap pemberitaan pers dunia secara lambat laun menghapus perkara penderitaan sejumlah besar massa, hingga yang tersisa hanya perkara penderitaan para Yahudi. Begitu juga ketika tentara Soviet yang sepengetahuan kita telah menyerbu Polandia sebelum bermulanya Perang Dunia Kedua akhirnya menguasai Polandia dan Jerman Timur di penghujung Perang Dunia Kedua. Merekalah yang mengambil alih sebagian besar kamp konsentrasi dan sebagaimana Hitler telah menggunakan kamp itu untuk membuang para lawan politiknya. Tentara Soviet juga menggunakannya untuk membuang lawan-lawan politik Stalin, yang kebanyakan dihalangi untuk melarikan diri menyeberangi Sungai Elbe oleh pasukan sekutu. Ini merupakan suatu skenario yang sangat mengerikan yang tidak pernah disebarluaskan kepada khayalak, seperti yang ditunjukkan lagi oleh Douglas Reed. Masyarakat Barat tidak mengetahui apa-apa tentang kejadian-kejadian di wilayah Jerman yang diduduki oleh Inggris dan Amerika pada masa itu, dan mungkin mereka pun tidak akan terlalu keberatan seandainya mengetahuinya. Karena pada periode itu mereka masih terbius dengan propaganda perang, khususnya mengenai kamp-kamp konsentrasi Nazi. Menurut pemikiran saya, mereka telah melupakan sama sekali bahwa kamp konsentrasi aslinya merupakan gagasan komunis yang ditiru oleh Hitler. Dan bahwasanya dengan semakin jauh dibiarkannya tentara merah komunis memasuki Eropa, maka semakin kekal pula keberadaan kamp konsentrasi. Perasaan masyarakat Barat dibakar dengan film-film berita mengerikan yang menampilkan mayat-mayat kurus kering bertumpuk-tumpuk bagaikan kayu bakar di kamp-kamp konsentrasi yang ditayangkan pada jutaan layar ketika pasukan sekutu memasuki Jerman. Saya adalah salah seorang pemirsanya dan mendengar komentar-komentar di sekitarku dengan rasa was-was. Propaganda perang adalah racun terjahat yang pernah dikenal manusia, dan saya yakin bahwa para pemirsa di tahun 1945 itu sesudah selama bertahun-tahun dihalangi dan informasi yang benar, mereka telah kehilangan segala kemampuan, bahkan mungkin telah kehilangan hasrat untuk menilai apa yang mereka saksikan. Saya kira kebanyakan dari mereka menyangka bahwa sisa-sisa manusia yang mereka tonton itu adalah para Yahudi, karena itulah kesan yang oleh persaban hari ditanamkan ke dalam pikiran mereka. Mereka senantiasa membaca kamar-kamar gas Nazi untuk Yahudi, kamar pembakaran mayat Nazi untuk Yahudi. Dan sangat sedikit dari mereka yang di kemudian hari peduli untuk membaca kisah-kisah para penghuni kamp-kamp itu dan menemukan siapakah para korban yang sebenarnya. Sebagai contoh, seorang wanita Jerman namanya Frau Margaret Bubersnaman yang pernah ditahan selama 5 tahun di kamp Ravensbrück, mengatakan bahwa korban pertama adalah orang-orang yang sakit atau cacat. Kemudian mereka yang tak mampu bekerja, dan korban berikutnya adalah kelompok ras rendahan, yaitu diawali orang Polandia, kemudian orang Ceko, Bulgaria, Hungaria dan yang lain. Dengan demikian tumpukan mayat-mayat itu hanya menerima secuil belas kasih sejati, setara dengan yang diterima oleh mereka yang hidup, dan dihalau masuk kembali ke daerah kamp konsentrasi oleh pasukan sekutu, dan kini semua itu hanya menjadi daya tarik sejarah yang disinggung oleh buku sejenis ini. Untuk menunjukkan bahwa kamp-kamp konsentrasi Nazi pada saat pasukan sekutu memasuki Jerman sebagian besar dikendalikan oleh komunis, dan bahwa para penyiksanya termasuk para Yahudi. Dan sikap anti-komunis merupakan syarat yang lebih pasti untuk menjebloskan orang ke kamar gas dibanding sikap anti-Hitler. Douglas Reed menyimpulkan, para komunis yang menguasai kamp-kamp itu menyiksa dan membunuh para korban, jikapun ada perbedaan antara mereka dengan para sipir GSTAPO adalah bahwa para komunis lebih kejam. Karena mereka telah mengkhianati dan membunuh orang-orang yang seharusnya menjadi teman seperjuangan dalam menghadapi musuh yang sama Jerman. Karena para Yahudi Timur secara khusus mengambil peran yang besar dalam komunisme, maka logislah bila para Yahudi dianggap terlibat dalam perbuatan-perbuatan itu, ini tidak mengherankan, karena Yahudi pun, seperti manusia biasa,
Ada yang baik dan ada yang buruk, ada yang kejam dan ada yang manusiawi. Tetapi keterlibatan Yahudi ini disembunyikan dari masyarakat Urnung, yang hanya menerima gambaran bahwa kamp-kamp penyiksaan itu hampir seluruh penghuninya Yahudi yang disiksa oleh para jagal Nazi yang bejat. Sebenarnya, para Yahudi hanya merupakan sebagian kecil dari penghuni kamp-kamp itu pada 3 tahun terakhir peperangan. Kebanyakan jagal-jagalnya adalah para komunis, dan di antara para jagal itu ada orang-orang Yahudi. Kampanye media untuk menghujat Hitler dirancang untuk meyakinkan masyarakat Barat dan Timur bahwa tak ada secuil pun kebenaran dalam pernyataan-pernyataan Hitler tentang kegiatan para Freemason, dan bahwa semua tindakan yang diprakarsai Hitler untuk mengakhiri keadaan-keadaan yang dengan sernaknya dan segilanya dihayalkan oleh Hitler. Semuanya adalah tindakan kriminal yang harus dijatuhi hukuman mencapai puncaknya pada persidangan Nuremberg yang menghebohkan itu, salah satu sandiwara pengadilan yang paling cermat rancangannya dalam sejarah. Biasanya peliputan media menggambarkan persidangan-persidangan Nuremberg sebagai salah satu peristiwa besar dan proses teradil dalam sejarah hak asasi manusia. Diungkapkan pandangan bahwa para terdakwa sudah beruntung bisa dapat persidangan, apalagi bila sidangnya adil. Karena jika pihak pemenangnya tak sebegitu adil, bisa jadi terdakwa langsung dibunuh karena dendam kesumatnya. Sejak pertama kali persidangan itu dimulai, gambaran penyamaran media tentang persidangan-persidangan Nuremberg terus berlangsung hingga kini. Cukup dengan sekilas pandang pada catatan persidangan-persidangan tersebut, kita akan temukan bahwa sebenarnya semua keputusan telah dibuat sebelum persidangan, dan keputusan-keputusan tersebut dirancang untuk menimpakan kesengsaraan yang seberat-beratnya atas para terdakwa. Sebelum akhirnya mereka digantung pada hari pengadilan menurut Yahudi, yaitu hari Hosana Rabbah, salah satu hari besar Yahudi. Bagi mereka yang peduli untuk melihat kebalik gambaran media yang hambar tentang para kriminal pengecut yang dihadapkan pada peradilan oleh Sang Adil. Maka catatan-catatan persidangan Nuremberg memberikan contoh yang jelas tentang sejauh mana sistem hukum dan sistem medis kafir bisa digunakan untuk memusnahkan pihak penentang. Berbeda halnya dengan PON, yang pendapat-pendapat politiknya hampir tidak mendapat penyebaran maupun peliputan apapun oleh sistem media kafir. Mesin propaganda Jerman telah menyiarkan pandangan-pandangan Hitler dengan luasnya, sehingga mustahil untuk pura-pura dianggap tidak ada, mengingat pandangan-pandangan PON telah dibendung dengan membungkamnya, maka pandangan-pandangan Hitler harus dilumpuhkan dan dibuat konyol. Dengan memutarbalikannya dan melebih-lebihkannya hingga tak bisa dipercaya. Ini hanya bisa dicapai dengan menampilkan Hitler dan para pengikut setianya sebagai psikopat bengis tak berperi kemanusiaan, yang dibutakan oleh kebebalan dan kebencian rasial, yang telah memikat dan meneror rakyat Jerman tidak saja untuk usaha membasmi semua Yahudi di Eropa, tapi juga untuk ikut perang pembasmian ras yang sebetulnya tidak mereka kehendaki. Salah satu alat yang digunakan untuk menciptakan kesan ini adalah persidangan-persidangan Nuremberg atas nama hukum internasional yang sebaliknya dikenal sebagai permainan kebijakan dan keadilan internasional. Ucapan dan tindakan Hitler dan para pengikutnya diselewengkan dan dikarang sekehendaknya demi mencapai gambaran yang diinginkan, yang kemudian disebarluaskan oleh sistem media kafir yang dikendalikan Freemason. Tidak boleh tidak, terdakwa harus bisa dianggap layak disidangkan, walaupun setelahnya mereka disajikan ke dunia sebagai makhluk sakit jiwa, yang hampir-hampir tidak bisa lagi dianggap sebagai manusia. Jelaslah, bila salah seorang dari mereka berhasil berdalih bahwa mereka tidak layak disidang, maka susutlah tenaga dan kekuatan pengaruh gambaran yang akan disajikan kepada halayak. Karena itulah para pakar medis Freemason yang tepat dipilih untuk mengesahkan bahwa terdakwa cukup waras untuk disidang, dan tak aneh jika kesepakatan semacam inilah yang dicapai oleh semua pakar medis tersebut. Satu-satunya cara untuk menghindari sidang adalah dengan bunuh diri. Hanya sedikit sekali terdakwa yang berani mengambil langkah ini. Seperti halnya Ezra Pound, dalam rangka melembutkan para terdakwa guna menghadapi proses peradilan, sekalipun tidak dijemur di luar, mereka dibui di kurungan terkucil dan dalam keadaan-keadaan yang sangat buruk. Selama masa pengucilan yang berbulan-bulan, para terdakwa menjalani pemeriksaan-pemeriksaan Rorschach yang kondang itu, yang mana hasil-hasil dan penafsiran dari percobaan itu kemudian dipakai untuk memperkuat pengaruh seranga kepada para pengikut Hitler. Dalam kampanye propaganda pasca sidang, pemeriksaan Rorschach
kepada para terdakwa awalnya dirintis oleh seorang dokter jiwa Inggris yang beberapa tahun kemudian, di malam tahun baru, bunuh diri dengan menelan satu kapsul sianida, sebuah kapsul yang sama ditemukan juga pada saat Goering bunuh diri. Allah berfirman di Quran bahwa seseorang yang tidak mengikuti jalan hidup para nabi, membinasakan dirinya sendiri. Rupanya dokter jiwa Inggris itu dianggap tidak pantas untuk jadi pemeran utama ahli jiwa di pentas Nuremberg. Karena itu dia sejak awal pertunjukan digantikan oleh pakar Amerika yang lebih piawai, dialah yang melaksanakan pemeriksaan Rorschach kepada para terdakwa. Dan dialah yang kemudian menulis berjilid-jilid temuan-temuan pakarnya. Cara pemeriksaan Rorschach adalah dengan memperlihatkan kepada para pasien serangkaian gambar besar bercak tinta simetris yang beragam bentuk maupun warnanya. Si pasien memberikan reaksi lisan atas setiap gambar bercak yang diperlihatkan padanya dengan menyebutkan apa yang dilihatnya. Dokter yang katanya pakar itu kemudian menafsirkan reaksi-reaksi si pasien dengan pengertian bahwa apa yang telah dilihat si pasien dari gambar bercak itu sesungguhnya merupakan cerminan kesadaran si pasien. Tak aneh jika ditemukan bahwa reaksi-reaksi para terdakwa kepada pemeriksaan Rorschach ditafsirkan dengan sedemikian rupa untuk dijadikan pengesahan medis atas citra umum yang sedang dibangun bahwa para Nazi adalah manusia-manusia binatang psikopat yang berbahaya. Anggapan pokok yang menjadi alasan pemeriksaan itu bahwa pemeriksaan Rorschach merupakan perangkat yang sah untuk mengukur apa yang normal dan apa yang abnormal, apa yang waras dan apa yang tak waras, adalah anggapan yang sesat. Bukan saja karena seperti yang telah kita lihat bahwa asas-asas kafir tentang apa yang normal dan apa yang waras itu tidak sesuai dengan hakikat kehidupan, bahkan menutupi hakikat kehidupan, tapi juga metode yang digunakannya salah. Apa yang tidak disinggung dalam cara pemeriksaan Rorschach adalah keadaan psikologis sang pemeriksa. Toh, andaikan ada sedikit kebenaran dalam anggapan bahwa si pasien akan melihat cerminan dirinya di dalam bercak tinta yang dihadapkan kepadanya, maka begitu pula bagi si pakar medis yang melaksanakan pemeriksanya. Ini mau tak mau berarti bahwa reaksi si pakar medis terhadap jawaban si pasien atas pemeriksaan Rorschach-nya menjadi reaksi Rorschach yang kedua, sehingga penafsiran si pakar medis atas reaksi si pasien sebenarnya merupakan penafsiran si pakar medis atas dirinya sendiri. Dengan kata lain, penafsiran para pakar medis atas reaksi para terdakwa dalam persidangan Nuremberg adalah cerminan dari hakikat diri para pakar medis itu sendiri, sebagaimana reaksi para terdakwa atas bercak tinta itu merupakan cerminan dari hakikat diri mereka. Kesimpulan yang diambil oleh para pakar atas diri para terdakwa sebenarnya juga berlaku terhadap diri mereka sendiri, sebagaimana kesimpulan para pakar medis atas kewarasan Ezra Pound sebenarnya adalah cerminan dari kewarasan mereka. Ini adalah salah satu sisi dari keutuhan hakikat kehidupan yang tidak disadari oleh pakar kafir, bahwa para pasien mencerminkan hakikat diri para dokter yang melayaninya, sebagaimana para terdakwa mencerminkan hakikat diri para hakim yang menghadapinya. Inilah sebagian penyebab mengapa dokter-dokter yang tertentu melayani pasien-pasien yang tertentu, dan hakim-hakim tertentu menyidangkan kasus-kasus tertentu. Maka dalam hal persidangan-persidangan Nuremberg, sebenarnya tidak ada perbedaan di antara para pendakwa dan para terdakwa, dan tidak ada perbedaan di antara para hakim dan yang dihakimi, apalagi bertentangan dengan prosedur hukum yang paten. Para penuduh dan para hakimnya sebenarnya satu dan sama. Gagasan bahwa para pakar kafir adalah pengamat kehidupan yang tidak memihak merupakan salah satu ciri dari cara pandang kafir atas kehidupan. Mereka mengira dengan pengetahuan istimewa mereka atau kehebatan kemampuan mereka dalam mengumpulkan dan berakrobat dengan informasi mereka mampu membentuk suatu pandangan terhadap kenyataan yang tidak memihak dan objektif. Dan yang mana dia sendiri tidak terlibat baik secara langsung maupun tak langsung. Sebenarnya dalam kehidupan tak ada pemilahan, hanya ada satu kenyataan, tak seorang pun yang terpisah dari kehidupan. Walaupun dikiranya begitu, sesungguhnya setiap orang dalam kehidupan ini hanya melihat apa isi hatinya sendiri. Apapun isi hati Anda akan menjelma dalam kehidupan Anda. Apa saja yang Anda lihat dalam kehidupan merupakan cerminan dari diri Anda sendiri. Apa saja yang Anda dapatkan di dunia ini adalah gaung suaramu sendiri. Maka para dokter sejati hanyalah aulia Allah yang telah menerima izin agama Islam, yaitu wewenang dari Allah, untuk mengobati penyakit-penyakit yang tersembunyi di dalam hati
dan diri manusia, dan untuk membimbing halayak dari kejahilan ke ilmu dan pengenalan kepada Allah. Dengan kehendak Allah, para wali Allah yang mengajarkan dengan ideal adalah para dokter yang sesungguhnya di dunia ini, yang melihat segala sesuatu sesuai dengan apa adanya, dengan penglihatan langsung, yang tidak sekedar mengandalkan mata. Para pakar medis kafir membenarkan apa yang dibayangkannya sebagai kenyataan, yang sebenarnya adalah hayalan. Para wali Allah membenarkan yang nyata, Allah. Akibatnya, aulia yang mengajar dengan iden mustahil berdusta. Siapapun yang berkumpul bersama aulia akan melihat cerminan sejati dari dirinya. Seraya mendapatkan banyak manfaat dan mengalami perbaikan diri karena cahaya Allah yang memancar dari aulia. Karena semua terjadi ini atas kehendak Allah. Dan aulia pun memahami ini, maka mereka tak dapat memungut biaya atas jasa mereka itu. Inilah tanda seorang hamba Allah yang mendapat bimbingan, dia dibimbing oleh Allah, dan dia tidak meminta uang amat sangat bertolak belakanglah dengan pakar medis kafir. Dengan alasan yang sama, ketika kita memerlukan hakim, maka aulia Allah adalah orang-orang yang memiliki sarana terbaik untuk menjadi hakim. Karena mereka memiliki furqan yaitu kemampuan untuk membedakan yang adil dan yang tidak adil, yang dibimbing oleh Qur'an, hadits dan Allah.